Shalom dan semangat pagi. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hingga pada saat ini. Rekan-rekan PPGT yang sama dikasihi Tuhan, kita percaya walaupun kita berada di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini, namun kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun. Dan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Baiklah, pada malam hari ini yang akan mengambil bagian dalam ibadah kita, liturgis Saudari Kartini Mangapan, pelayan firman Ibu Pendeta Yohana Ati STH, pemusik Saudara Yafet. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan penyampaian dari pengurus. Dan dalam hal ini dengan kasih kepada Ketua PPGT dipersilahkan. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam saya sampaikan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah PPGT walaupun dalam keadaan situasi yang mungkin agak kurang baik untuk kita laksanakan. Ya, dari pengurus kami ada penyampaian sedikit dan terkait dengan ibadah kita. Malam hari ini kita laksanakan secara online, itu kita patut syukuri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ibadah kita ini rencana kalau semua lancar dan Tuhan berkenan, kita akan laksanakan ibadah online kita laksanakan 2 kali dalam sebulan. Jadi dilaksanakan di minggu kedua dan minggu keempat. Ya, terkait dengan persembahan yang mungkin teman-teman ingin berikan, mungkin konsepnya kita kumpulkan per bulan dan nanti di-store ke pengurus atau bisa melalui kotak yang disediakan di jemaat dengan mencantumkan kode PPGT. Ya, mungkin itu. Dan malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman dan Ibu Pendeta juga yang bisa mengambil bagian pada malam hari ini. Ya, mungkin itu saja sedikit penyampaian dari pengurus. Dan mari kita sama-sama beribadah, melakukan ibadah ini selayaknya ibadah yang memang kita layak lakukan secara rutin, yang secara normal biasanya. Ya, mungkin begitu, dan selamat beribadah. Shalom. Shalom, semangat pagi teman-teman pemuda. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. L adalah liturgis dan J adalah jemaat. Untuk teman-teman sekalian, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Mari bersama-sama kita menyanyi dari PKJ 55 ayat yang pertama. Hai puji namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam,
mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu semua. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita menyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk. Kita masuk dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 34 ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwaku bermenggah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Amin. Firman Tuhan akan kita dengarkan pada malam hari ini. Namun sebelum itu, kita mengangkat pujian, Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita ulang sekali lagi pujian ini. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Kan ku buka
Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada Ibu Pendeta, kami persilahkan. Kebenaran firman Tuhan akan menyapa kita bersama. Di tengah-tengah kita mensyukuri kasih Tuhan melalui kehidupan kita, secara khusus dalam persekutuan pemuda Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Dipersiapkan dari surat 1 Petrus pada pasalnya yang keempat ayat 12 sampai 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mensyukuri segala kasih dan pertolongan-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana saat ini, sebagai bukti kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menopang dan memberkati kami dalam menjalani hari-hari anugerah-Mu, terlebih khusus untuk hari ini. Mulai dari pagi hingga saat ini, tuntunan Tuhan terus menopang dan memberkati kami. Syukur yang limpah untuk semua kebaikan Tuhan yang tidak terselami oleh pikiran kami sebagai manusia. Malam hari ini Tuhan, kembali kami diperjumpakan untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah persekutuan pemuda Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Yang sekalipun itu kami lakukan di tengah-tengah berbagai kesulitan yang terjadi, tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kami, bahkan iman kami kepadamu. Kami yang dimungkinkan untuk menikmati ibadah ini, biarlah kami terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan terlebih kami akan mendasari ibadah ini dengan firman kebenaran. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menerangi hati kami, bahkan memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan firman ini akan menguatkan iman kami, memampukan kami untuk terus melihat kebaikan Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, sesungguhnya kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Surat 1 Petrus pada pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai.
dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita bersama dalam persekutuan malam hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan menjadikan firman Tuhan ini sebagai penuntun kehidupan. Amin. Shalom. Ada sukacita malam ini? Luar biasa. Kami menyapa saudara-saudara pemuda PPGT Jemaat Tamalate dengan kasih. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik, keadaan sehat, bahkan keadaan sukacita. Di tengah-tengah situasi yang kita alami bersama ini, mari terus meyakini pemeliharaan Tuhan, termasuk di dalamnya ketika kita harus menikmati persekutuan dengan model yang baru seperti ini. Yang dulunya kita berjumpa muka dengan muka, duduk bersama bercerita, tetapi sekarang situasi yang tidak memungkinkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu meyakini bahwa di balik semua itu ada hikmah yang luar biasa Tuhan mau nyatakan. Amin. Ya. Firman Tuhan menyapa kita dalam persekutuan malam hari ini dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Kita akan menghayatinya dalam satu tuntunan tema, bersukacita dalam penderitaan. Bersukacita dalam penderitaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengarkan tema ini? Ya, tentu saja hati kita akan mengatakan seperti ini. Mungkinkah kita bersukacita dalam penderitaan? Ya. Sekali lagi bahwa mendengarkan tema ini seolah-olah bertolak belakang dengan harapan kita. Ya, tentu kalau bicara tentang bersukacita itu identik dengan kesenangan, identik dengan sesuatu hal yang indah, baik dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa tema kita mengajak kita untuk melihat bahwa ternyata di balik sukacita mau mengajarkan kita untuk terus bersukacita dalam setiap penderitaan yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, apa saja hal yang sering membuat kehidupan kita menderita dalam hidup ini? Ya, mungkin masing-masing akan memberikan komentar bahwa kayaknya sih yang membuat kita mengalami penderitaan dalam kehidupan ini ketika kita sulit mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, katakanlah bahwa ketika seorang anak muda ingin mendapatkan pekerjaan, lalu itu tak kunjung ia nikmati, ia alami, tentu membuat hatinya seolah-olah menderita. Ya. Atau mungkin juga ketika berbagai upaya dilakukan untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan, tetapi itu belum terwujud. Ya, bukankah hati kita seolah-olah juga merasakan sebuah penderitaan? Ya. Dan saya kira kalau kita bicara tentang contoh-contoh penderitaan dalam kehidupan ini begitu banyak. Nah, salah satu di antaranya yang kita alami saat ini, mungkin ada yang berpikir, aduh menderita sekali ini, tidak bisa keluar-keluar, jalan-jalan, berjumpa dengan teman-teman, pergi piknik dan sebagainya. Nah, lalu dalam situasi seperti itu, saudara-saudara, mampukah kita menyatakan sukacita kita? Ya. Mampukah kita menyatakan sukacita kita dalam setiap penderitaan yang terjadi? Mungkin juga ada yang mengatakan, kami tidak mampu itu, Bu. Atau mungkin juga mengatakan bahwa ya bisa gitu sebenarnya. Ya. Nah, dalam hal mana kita mampu bersukacita sekalipun diperhadapkan kepada penderitaan? Nah, kita mau melihat bersama
Bagaimana nasihat yang disampaikan melalui firman Tuhan oleh Rasul Petrus dalam pembacaan kita ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-12 ini, ya kalau api siksaan ini sesungguhnya ini mau menunjuk kepada hebatnya sebuah penderitaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa Yunaninya ini proses, ya, mau menyatakan bahwa kehidupan manusia diperhadapkan dengan sebuah penderitaan yang teramat hebat. Ya, tentu saja bahwa ketika logika berpikir kita yang lebih dominan dalam menyikapi hal ini, kita akan mengatakan bahwa siapa yang mampu atau siapa yang berani bertahan menghadapi penderitaan yang hebat dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan yang hebat ialah setiap mereka yang berpegang pada kebenaran Kristus. Yang mampu bertahan di tengah penderitaan yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan ini ialah mereka yang berpegang pada kebenaran Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh kegembiraan dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, ternyata resep dari semua ini, saudara-saudara, ialah membuat orang bersukacita di tengah-tengah penderitaan kehidupannya ialah bertolak dari penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus kalau kita lihat, saudara-saudara, berakhir pada sebuah kemenangan. Dan kemenangan itulah yang kita imani bersama sampai saat ini. Nah, ini mau mengingatkan kita bahwa setiap penderitaan yang kita hadapi dalam kebenaran kepada Kristus, janganlah kita melihat semua itu sebagai sebuah hal yang tidak menyukacitakan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita terus melihat dan memahami bahwa penderitaan di dalam Kristus itu endingnya adalah sukacita. Ya, tentu kita tidak menjamin bahwa penderitaan yang endingnya sukacita itu kalau penderitaan yang tidak berdasar di dalam Kristus. Tetapi setiap penderitaan yang didasarkan dalam Kristus, kebenaran di dalam Kristus, sekalipun itu berat, sekalipun itu sulit kita hadapi, sulit kita hadapi bersama, tetapi ending dari semua itu adalah sukacita di dalam Dia. Dan ayat yang ke-14 mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, kembali diulang lagi bahwa sebuah kebahagiaan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan ketika ia harus menghadapi berbagai tantangan karena melakukan kebenaran Kristus. Tetapi saya kira sangat disayangkan ya kalau kita menghadapi penderitaan dalam kehidupan ini di luar kebenaran Kristus. Dan saya kira itu jelas dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya, ini yang Rasul Petrus mau mengatakan bahwa janganlah melihat penderitaan itu ketika melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan sebagai sebuah penderitaan yang menyukacitakan. Tetapi dia mau mengajar kita, mengingatkan kita bahwa penderitaan yang
kita alami di dalam kebenaran Kristus itu endingnya adalah sukacita. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam menjalani masa muda yang saudara-saudara sementara alami sekarang ini, ya tentu saja seperti yang saya katakan dari awal tadi, bahwa itu tidak terlepas dari sejumlah pergumulan yang terjadi, tidak terlepas dari tantangan yang kita hadapi. Nah, bagaimana terus setiap tantangan yang kita hadapi, jika kita terus mengandalkan tuntunan Tuhan, jika kita terus berpegang pada kebenaran Kristus, kita akan melewati, dan ending dari semua itu adalah sukacita. Nah, pastilah bahwa semua kita ingin menikmati yang namanya sukacita dalam hidup ini. Atau ada kan anak pemuda yang tidak mau menikmati sukacita dalam hidup ini? Ya, tentu mau ya. Apalagi dalam situasi seperti ini, rasanya sih kita sudah sangat merindukan bagaimana bisa berjumpa. Sekiranya sudah ada warning bahwa ibadah bisa dilakukan di gereja atau persekutuan perkumpulan orang-orang banyak bisa terjadi. Tetapi sampai saat ini kalau kita lihat jumlah angka kematian yang ditayangkan di layar televisi masih semakin meningkat. Tetapi satu hal yang kita harus pegang teguh dalam kehidupan ini, saudara-saudara, bahwa pergumulan bahkan penderitaan yang berat sekalipun kita hadapi, kalau kita berpegang dan berjalan di dalam Kristus, kita akan melewati. Nah, semoga ini menjadi sebuah penguatan dalam kehidupan anak-anak muda di tengah situasi yang ya boleh dibilang kita diperhadapkan dengan berbagai bentuk kesulitan. Mungkin ada saudara-saudara yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih atas, tetapi agak sulit untuk mungkin langsung mengunjungi tempat itu. Ya, tetapi tentu ada solusi yang ditawarkan dan diberikan kepada kita, yang mau atau tidak itu harus kita hadapi bersama, yaitu sistem online. Yang dulu-dulunya itu mungkin kasus-kasus tertentu baru kita lakukan online, tetapi rupanya semua sekarang harus kita belajar untuk online. Ya. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, situasi-situasi seperti ini mengingatkan kita bahwa sikap yang harus kita nyatakan sebagai anak-anak Tuhan ialah tetap menikmati persekutuan dengannya. Ayat 19 yang sekaligus menjadi ajakan. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Menyerahkan penuhnya dan melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Nah, hitung-hitung saudara-saudara, setiap harinya mana yang lebih dominan kita lakukan? Hal yang baik atau hal yang buruk? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda Kristen, seharusnya yang terjadi adalah hal-hal yang baik. Tidak perlu kita memikirkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Tidak perlu kita meniatkan hal-hal yang tidak baik. Niatkanlah hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itu akan semakin memberi semangat bagi kita untuk melihat bahwa yang terjadi ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan, bahkan terlebih kami mau kembali mengingatkan saudara untuk tetap menjaga protokol kesehatan sekaitan dengan masih terus kita alami bersama. Semoga itu boleh berlaku. Sekali lagi menyapa kita bersama malam hari ini, bersukacita dalam penderitaan. Ini
kita kalau kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan dimuliakan semua. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kita boleh dengar pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dari Ibu Pendeta, kita boleh aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memberikan persembahan kita, dan kita dituntun dalam nats persembahan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menyanyi dari PKJ 246, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kembali kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau terus hadir menyatakan kasih dan pemeliharaan dalam sepanjang kehidupan kami, dan kami boleh mengalaminya bersama hingga pada saat ini. Bahkan terlebih Tuhan, Engkau hadir menyapa kami dengan firman kebenaran-Mu, untuk selalu mengingatkan kami bersukacita dalam setiap penderitaan. Tapi kami menyadari Tuhan bahwa sepertinya ini tak sanggup kami lakukan. Dan firman-Mu mengingatkan kami bahwa ini hanya mampu terjadi dalam kehidupan kami ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu kami mohon padamu, biarlah Engkau terus menuntun dan memeliharakan kehidupan kami dalam menghadapi setiap bentuk penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan yang membuat kami bersukacita ialah ketika penderitaan itu kami alami dalam kebersamaan kami dengan Kristus dalam hidup ini. Sempurnakan firman-Mu yang telah menyapa kami, dan ampuni sekiranya dalam pemberitaan firman ada hal yang tidak berkenan. Ajarkan kami untuk terus-menerus mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dengan tak jemu-jemu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk indahnya kebersamaan yang boleh kami alami bersama dengan anak-anak kami pemuda. Sekalipun cara beribadah kami tidak seperti biasanya di mana kami boleh berjumpa satu dengan yang lain, tetapi karena kondisi yang kami alami membuat semuanya itu mengalami perubahan. Tapi satu kerinduan kami Tuhan, janganlah iman kami berubah kepadamu. Yakinkan kami Tuhan bahwa di mana 1-2 orang berkumpul karena nama Tuhan, Engkau pun hadir di dalamnya. Termasuk ketika kami harus beribadah dengan cara virtual seperti ini. Tuhan, kami terus berdoa kepadamu untuk kebersamaan anak-anak mudamu dalam pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tamalate.
Engkau terus memelihara dan memberkati mereka semua dalam tanggung jawab sebagai pengurus maupun dalam tanggung jawab sebagai anggota. Kesehatan di antara mereka kiranya terus terbangun. Tugas tanggung jawab mereka kiranya boleh berjalan dengan baik. Dan sekalipun mereka tidak jumpa satu dengan yang lain, tetapi dengan media-media yang ada Tuhan, mereka akan terus membangun komunikasi, saling menopang, saling menguatkan, dan dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Pun kami berdoa kepadamu untuk berbagai pergumulan yang dialami oleh anak-anak kami. Bagi mereka yang bergumul karena sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Bergumul karena duka cita, kiranya Tuhan pulihkan. Bahkan terlebih Tuhan hiburkan. Dan juga bergumul karena pendidikan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk mengasihi dan menolong anak-anaknya yang terus berserah kepadanya. Dan biarlah Tuhan membuka peluang-peluang yang baik bagi anak-anak-Mu untuk mendapatkan pendidikan dengan baik. Terlebih khusus kepada anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih atas. Biarlah kasih Tuhan pun terus menyertai mereka. Dan untuk mereka yang tengah mempersiapkan diri mengikuti semester akhir pelajaran, Tuhan pun menyertai. Sekalipun itu mereka lakukan dari rumah mereka masing-masing. Karuniakan semangat dan sukacita, bahkan karuniakan kiranya kesehatan yang cukup supaya mereka boleh menjalaninya dengan baik. Dan juga Tuhan untuk pergumulan karena pekerjaan. Karena adanya virus corona ini ya Tuhan, pekerjaan mungkin mulai terbengkalai. Ataupun mungkin ada saudara-saudara kami yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Kami selalu percaya Tuhan bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu punya cara untuk menolong dan mengasihi anak-anak-Mu. Dan biarlah mereka terus menaruh harap kepadamu dalam hidup ini. Dan juga Tuhan, kami selalu mensyukuri setiap kebaikan-Mu yang kami boleh alami dalam hidup ini. Kebaikan yang Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu melalui pertambahan umur, biarlah kiranya itu Engkau berkati. Atau mungkin melalui kesuksesan dalam pendidikan, Tuhan pun berkenan. Kesuksesan dalam pekerjaan pun kiranya Engkau berkati. Hidup kami ini adalah milik Tuhan, dan biarlah dalam segala perkara hidup kami, Engkau terus menyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan jemaat-Mu dalam pelayanan Gereja Toraja Tamalate, biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati kami semua. Dalam gumul juang kami bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu kapan ini berakhir. Kami percaya Tuhan bahwa harapan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan iman kami untuk melewati masa-masa sulit yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah jauh dari kehidupan kami. Karena itu ajarkan kami untuk terus berserah diri kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk indahnya kebersamaan yang boleh kami alami. Dan bagi anak-anak kami yang tengah mempersiapkan persembahan syukur mereka yang akan dipakai untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah PPGT, Tuhan pun memberkati. Dengan cara bagaimanapun mereka menyerahkannya, biarlah Tuhan berkenan atas semuanya. Bahkan bersyukur untuk sukacita kami malam hari ini, seberapa yang Tuhan perkenankan untuk melaksanakan pelayanan pada saat ini. Tuhan akan terus memberkati. Kami hanyalah bejana tanah liat yang rapuh, tapi Tuhan akan menolong kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang berkenan bagi Tuhan. Ketika semua rangkaian ibadah selesai dan kami akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun langkah hidup kami. Dan di lain kesempatan kami boleh berjumpa, nama Tuhan kami muliakan. Ini kami yang datang bersyukur ya Tuhan, Engkau dengarkan kami, semua kami bawa kepadamu dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayat yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Firman-Nya menjadi pegangan kehidupan kita bersama dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baiklah rekan-rekan PPGT yang sama dikasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Antasira